Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khalifah Hairunisa. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sistematik literatur review. Nah, definisi dari sistematik literatur review atau SLR adalah metode penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari literatur yang relevan mengenai suatu topik. Tujuannya itu untuk memberikan ringkasan komprehensif dari bukti penelitian yang sudah ada dan mengidentifikasi celah dalam literatur. Nah, sekarang kan udah tahu nih definisi dari SLR sendiri. Tapi kita harus mulai dari mana sih? Nah, berikut adalah tahapan studi literatur review. Yang pertama, itu adalah research question atau rumusan permasalahan. Yang kedua, itu ada pencarian literatur. Yang ketiga, itu ada seleksi studi. Yang keempat, itu ada ekstraksi dan analisis data. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pelaporan hasil. Baik, yang pertama itu ada research question atau rumusan permasalahan. Nah, rumusan permasalahan ini kita tuh membuat pertanyaan penelitian yang spesifik dan jelas. Nah, biasanya tuh menggunakan format PICO, yaitu population, intervention, coverage, outcome, itu untuk merumuskan pertanyaan yang terfokus agar semuanya tuh menjadi jelas arahnya mau kemana. Nah, ini di atas saya kasih contoh rumusan permasalahan. Di sini rumusan masalah saya pada SLR itu terdapat di pendahuluan. Nah, berikut adalah contohnya. Kemudian yang kedua ada identifikasi literatur. Nah, di sini kita melakukan pencarian literatur menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar umumnya ataupun bisa yang lain. Nah, kita tuh harus menentukan kata kuncinya dulu yang relevan dengan topik yang kita ambil dan batasan tahun publikasi untuk memastikan kebaruan informasi. Seperti contohnya sudah saya tampilkan gambar berikut. Saya mengambil studi-studi yang publikasinya di tahun 2024 dan 2023 agar relevan dengan saat ini. Kemudian saya mengambil judul rata-rata seputar transformasi digital karena itu adalah tema yang saya ambil. Selanjutnya yang ketiga ada seleksi studi. Di seleksi studi ini langkah-langkah pemilihannya pertama kita harus menyaring dulu judulnya seperti yang saya bilang sebelumnya. Contohnya saya memiliki tema transformasi digital. Tentu saja saya harus mengambil studi-studi yang relevan dengan tema saya. Salah satu contohnya di sini judulnya adalah transformasi improvement, mengevaluasi dampak digital terhadap pelayanan publik. Nah, tentu saja ini masih relevan dengan tema yang saya ambil. Kemudian tinjauan teks yang lengkap. Terus kita juga menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Di sini tahun publikasinya, bahasa, jenis studi, relevansi dengan topik, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang keempat ada ekstraksi dan analisis data. Di sini ekstrak informasi itu penting dari studi yang terpilih, termasuk hasil utama, metode, dan temuan penting. Nah, saya menggunakan tabel untuk memudahkan meringkas ataupun merangkum. Ini juga mudah untuk dipahami juga. Di sini saya kasih template-nya yaitu terdapat judul, penulis, kemudian ada latar belakang, tujuan dari studi tersebut, metodologi yang digunakan studi, hasilnya, kemudian di situ juga terdapat kesimpulan dan lain sebagainya. Hal tersebut memudahkan saya untuk membuat SLR. Nah, analisis data yang telah diekstraksi itu menemukan pola atau tema yang muncul.
Sintesis hasil dengan membandingkan dan mengkontraskan temuan dari berbagai studi. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya, yang kelima ada pelaporan hasil. Di sini, itu hasil SLR harus disajikan secara transparan dan terstruktur. Itu mengikuti pedoman PRISMA, yaitu Preference Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada kesalahan umum dan tips. Oke, kesalahan umum yang sering terjadi saat membuat SLR itu yang pertama yaitu pertanyaan penelitian itu terlalu luas. Harusnya lebih spesifik. Contohnya pertanyaannya, apakah AI dapat mempengaruhi manusia? Itu kan terlalu luas. Manusia, profesinya apa? Kesibukan sehari-harinya apa? Kan berbeda-beda dan terlalu luas. Mungkin bisa lebih spesifik seperti apa pengaruh dari AI bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Bisa seperti itu untuk lebih kecil cangkupannya. Kemudian yang kedua itu kurang mengerti cara membuat SLR bagaimana, ataupun kurang mengerti materinya, materi yang dia bahas. Kemudian yang ketiga, tidak transparan dalam seleksi studi. Nah, selanjutnya saya ada tips nih. Nah, yang pertama, itu pastiin semua langkah itu terdokumentasi dengan baik. Semuanya terstruktur gitu. Itu memudahkan kalian untuk membuat SLR. Nah, yang kedua, itu gunakan perangkat lunak untuk mengelola referensi data. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nih. Di sini saya sudah membuat SLR. Jadi, pada SLR ini terdapat judul saya yaitu Integrasi Digital dalam Pelayanan Publik, Evaluasi dan Tantangan dalam Era Transformasi Digital. Tema yang saya ambil adalah transformasi digital. Jadi, studi-studi yang saya ambil juga harus relevan dengan judul dan tema yang saya tentukan. Nah, di sini yang pertama itu ada abstrak. Saya menginput 2 abstrak. Yang pertama itu menggunakan bahasa Inggris, yang kedua menggunakan bahasa Indonesia. Dan di bawahnya terdapat keyword atau kata kuncinya. Baik, ini adalah yang bahasa Indonesianya. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan ini saya menjelaskan digitalisasi itu apa, era digitalisasi itu apa. Terus saya juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan. Kurang lebihnya seperti itu. Hipotesis pada jurnal ini juga saya masukkan ke pendahuluan. Baik, selanjutnya di sini ada metode. Metode yang digunakan apa? Di sini saya menggunakan metode studi literatur review atau systematic literatur review. Terus terdapat hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada hasil. Nah, hasil ini saya cantumkan 5 jurnal atau 5 studi literatur yang saya pilih untuk SLR ini, dan 5-5-nya memang saling berhubungan, sinkron gitu. Itu harus sinkron ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan. Di sini saya cantumkan pembahasan dari 5 jurnal yang sudah saya pilih yang saling berkaitan. Di sini saya jelaskan kembali. Kemudian selanjutnya di sini ada simpulan atau kesimpulan. Di sini simpulan yang saya ambil ini juga harus dari 5 jurnal tersebut atau 5 studi tersebut. Jadi semuanya tuh harus saling berkaitan, harus sinkron, harus saling relevan. Jadi kurang lebihnya seperti itu.
Nah, yang terakhir itu ada daftar pustaka. Teman-teman bisa nyantumin daftar pustakanya. Dan sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ataupun teman-teman mau nanya-nanya juga bisa komen. Oke, kayaknya gitu aja. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.